Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini dengan NIM C1B023031 kelas R003 Program Studi Manajemen dari Universitas Jambi. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Adapun tugas ini berjudul menjelaskan 5 penerapan Artificial Intelligence atau AI di beberapa perusahaan atau bisnis atau organisasi yang berbeda di Indonesia ataupun di luar negeri. Sebelum saya masuk ke pembahasan 5 perusahaan yang telah saya pilih, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu Artificial Intelligence atau AI. AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi, AI bisa membuat komputer atau sistem dapat belajar, berpikir, menganalisis, dan juga membuat keputusan secara otomatis tanpa harus diperintah satu persatu oleh manusia. Dalam dunia bisnis, khususnya dalam CRM atau Customer Relationship Management, AI digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, memberikan layanan yang personal, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan AI, perusahaan bisa menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar, memprediksi kebutuhan mereka, dan juga bahkan merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis 24 jam. Nah, karena pentingnya AI ini dalam pengembangan perusahaan dan juga hubungan dengan pelanggan, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyimak video ini hingga akhir karena saya akan membahas secara mendalam penerapan AI dalam CRM di 5 perusahaan besar yaitu Gojek, Amazon, Bank BRI, Netflix, dan juga Tokopedia. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang telah berhasil merevolusi sektor transportasi dan juga layanan digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Dalam layanan seperti GoRide dan juga GoFood, Gojek menggunakan AI untuk menganalisis data, waktu, lokasi, dan juga perilaku pengguna guna memprediksi permintaan secara lebih akurat. Misalnya, pada jam-jam sibuk dan juga lokasi padat, sistem akan secara otomatis mengatur distribusi mitra pengemudi ke area yang membutuhkan, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Teknologi AI juga memungkinkan estimasi waktu pengantaran menjadi lebih presisi dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan juga histori pengantaran sebelumnya. Tak hanya itu, dalam hal layanan pelanggan, Gojek mengembangkan chatbot berbasis AI yang aktif 24 jam untuk menjawab pertanyaan pengguna secara cepat dan juga efisien. Teknologi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kebiasaan belanja pelanggan sehingga dapat menawarkan promosi yang relevan dan juga menarik bagi masing-masing pengguna. Dengan pendekatan ini, Gojek tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan melalui pengalaman layanan yang dipersonalisasi. AI digunakan untuk memprediksi permintaan layanan dengan sangat canggih. Sistem menganalisis lokasi geografis, waktu-waktu sibuk, hingga riwayat pemesanan pengguna untuk mengetahui kapan dan di mana akan terjadi lonjakan permintaan. Contohnya, ketika jam makan siang di kawasan perkantoran, sistem Gojek sudah mempersiapkan armada driver di lokasi tersebut karena berdasarkan data sebelumnya, permintaan GoFood pasti meningkat di jam-jam itu. Kemudian, AI juga digunakan untuk mengatur distribusi driver secara otomatis. Dengan algoritma AI, sistem akan menyesuaikan driver terdekat dengan pesanan pelanggan, sehingga waktu tunggu bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, AI pada Gojek juga mampu memberikan estimasi waktu pengantaran yang sangat akurat karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, kondisi lalu lintas, hingga cuaca. Di sisi layanan pelanggan, Gojek sendiri menggunakan chatbot berbasis AI yang aktif selama 24 jam nonstop. Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan pengguna dengan cepat, mulai dari informasi akun, keluhan, hingga status pesanan. Tak hanya itu, Gojek juga menggunakan AI untuk mengirimkan promosi dan juga diskon secara personal sesuai dengan preferensi pengguna. Misalnya, jika kamu sering memesan makanan Korea, maka sistem akan otomatis menampilkan promo terkait makanan Korea di halaman utamamu. Amazon adalah salah satu perusahaan teknologi global yang paling maju dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI digunakan di hampir seluruh aspek layanan Amazon, mulai dari pengalaman belanja hingga logistik. Sistem rekomendasi produk Amazon menganalisis riwayat pencarian, transaksi, ulasan, dan juga kebiasaan pengguna untuk menyarankan produk yang kemungkinan besar dibutuhkan atau diinginkan pelanggan. Selain itu, Amazon mengembangkan Alexa.
asisten virtual berbasis suara yang memanfaatkan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memahami dan merespon perintah pengguna dengan lebih cerdas. Dalam pengelolaan gudang dan distribusi, Amazon sendiri menerapkan AI untuk mengatur penyimpanan, rute pengiriman, serta memprediksi permintaan barang agar stok tetap optimal. Tidak hanya itu, AI juga diintegrasikan dalam layanan pelanggan melalui chatbot yang siap memberikan bantuan kapan saja. Dengan seluruh teknologi ini, Amazon dapat memberikan pengalaman belanja yang cepat, akurat, dan juga sangat personal, sekaligus mengurangi biaya operasional secara signifikan. Salah satu penerapan paling terkenal adalah sistem rekomendasi produknya. AI di Amazon menganalisis riwayat belanja, kata kunci pencarian, hingga review pengguna untuk memahami apa yang kemungkinan besar dibutuhkan konsumen. Jadi, ketika kamu membuka halaman Amazon, kamu akan langsung disuguhi produk-produk yang sangat relevan dengan kebutuhanmu. Selain itu, Amazon sendiri memiliki Alexa, yaitu asisten virtual berbasis suara yang bisa membantu kamu mencari informasi, memainkan musik, hingga mengontrol perangkat rumah pintar. Alexa terus belajar dari interaksi kita sehari-hari untuk memberikan respon yang semakin akurat. Di balik layar, Amazon juga menggunakan AI dalam manajemen gudangnya. Robot-robot cerdas di gudang Amazon mampu menavigasi barang, menyortir, dan juga menyiapkan pengiriman dengan efisiensi tinggi yang tentunya meningkatkan kecepatan layanan. AI juga digunakan untuk memprediksi permintaan produk sehingga stok bisa disiapkan sebelum konsumen benar-benar membutuhkannya. Ini juga dapat mengurangi kemungkinan kehabisan barang dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Yang terakhir, dalam layanan pelanggan, Amazon memiliki chatbot AI yang bisa menjawab pertanyaan pengguna dengan cepat, termasuk untuk masalah pengembalian barang, pelacakan paket, dan lain-lain. Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung sistem perbankan digital. Salah satu penerapan utama AI di BRI adalah pada sistem deteksi fraud atau penipuan, di mana AI menganalisis pola transaksi nasabah secara real time untuk mengenali aktivitas yang tidak biasa dan mencurigakan. Teknologi ini memungkinkan pencegahan kejahatan keuangan sebelum terjadi kerugian. Selain itu, BRI sendiri memperkenalkan chatbot pintar bernama Sabrina yang melayani pertanyaan nasabah selama 24 jam sehari melalui berbagai platform digital. Chatbot ini membantu pengguna dalam mencari informasi mengenai produk BRI, lokasi kantor cabang dan ATM, serta transaksi dasar lainnya. Tak hanya itu, proses verifikasi dan analisis kredit juga telah didukung oleh AI, sehingga pengajuan pinjaman dapat diproses lebih cepat dan akurat. Dengan inovasi-inovasi ini, BRI berhasil meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan perbankan digital, serta memperkuat hubungan dengan nasabah secara lebih modern dan juga responsif. Yang paling menonjol adalah penggunaan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau fraud secara real time. Sistem akan langsung menganalisis setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Jika ditemukan pola yang tidak biasa, misalnya transaksi besar di luar kebiasaan atau dari lokasi yang jauh berbeda, sistem akan mengeluarkan peringatan dan juga bisa langsung memblokir sementara demi keamanan. Selain itu, BRI sendiri memiliki chatbot pintar bernama Sabrina yang siap melayani nasabah selama 24 jam. Chatbot ini bisa menjawab berbagai pertanyaan mulai dari informasi produk tabungan, lokasi ATM terdekat, hingga mengecek status transaksi. AI juga digunakan untuk verifikasi identifikasi nasabah secara otomatis, baik melalui teknologi pengenalan wajah maupun sidik jari, yang membuat proses layanan menjadi lebih cepat dan juga aman. Dalam proses pengajuan kredit, AI membantu menganalisis kelayakan kredit nasabah berdasarkan data historis dan juga perilaku finansial mereka, sehingga prosesnya jauh lebih efisien dan juga minim resiko. Dan yang terakhir, BRI juga menerapkan AI untuk memberikan rekomendasi produk perbankan yang sesuai dengan profil nasabah, sehingga layanan terasa lebih personal dan juga tepat sasaran ya. Netflix adalah platform streaming hiburan global yang sangat tergantung pada kecerdasan buatan atau AI untuk mengoptimalkan pengalaman menonton penggunanya.
AI digunakan untuk menganalisis data perilaku menonton, termasuk jenis tontonan yang dipilih, durasi menonton, waktu akses, perangkat yang digunakan, hingga kapan pengguna menghentikan sebuah tayangan. Data tersebut diproses oleh algoritma untuk merekomendasikan film dan serial yang sesuai dengan minat masing-masing individu. Bahkan, sistem AI Netflix mampu menyesuaikan gambar cuplikan atau thumbnail untuk film atau serial yang sama. Berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya berdasarkan konten yang paling menarik bagi mereka. Lebih jauh lagi, AI juga membantu tim produksi Netflix dalam merencanakan konten original dengan menganalisis tren yang sedang populer di berbagai wilayah. Dengan menggabungkan personalisasi yang canggih dan juga strategi konten berbasis data, Netflix sendiri berhasil mempertahankan keterlibatan pengguna dalam jangka panjang dan menjaga posisi sebagai pemimpin pasar hiburan digital. AI di Netflix menganalisis kebiasaan menonton seperti jenis film yang sering ditonton, berapa lama waktu yang dihabiskan, kapan biasanya menonton, hingga perangkat apa yang digunakan. Dari situ, AI akan memberikan rekomendasi tontonan yang sangat personal. Selain itu, Netflix menggunakan AI untuk menentukan thumbnail atau gambar pratinjau yang berbeda untuk setiap pengguna. Misalnya, kamu yang sering menonton film aksi akan ditampilkan thumbnail aksi dari sebuah film. Sedangkan pengguna lain yang lebih suka drama romantis akan ditampilkan adegan romantis dari film yang sama. AI juga digunakan untuk mengetahui tren tontonan. Jadi Netflix tahu konten seperti apa yang sedang populer di suatu wilayah dan kapan waktu paling tepat untuk merilis film baru. Menariknya lagi, Netflix bahkan menggunakan data dari AI ini untuk memproduksi konten orisinal seperti serial atau film yang dibuat berdasarkan minat pasar. Jadi tidak heran jika konten original Netflix sering menjadi hits karena dibuat berdasarkan analisis data penonton secara global. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia telah menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai aspek untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman, aman, dan juga personal. Dalam sistem pencariannya, AI digunakan untuk memahami maksud pencarian pengguna termasuk ketika terjadi kesalahan penulisan kata atau typo sehingga pengguna tetap mendapatkan hasil pencarian yang relevan. Selain itu, AI juga diterapkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan baik dari pihak penjual maupun pembeli guna mencegah penipuan yang merugikan. Tokopedia juga memanfaatkan AI untuk mengelola sistem iklan dan promosi secara otomatis dan tepat sasaran berdasarkan preferensi dan riwayat aktivitas pengguna. Teknologi ini membantu penjual menjangkau calon pembeli yang lebih relevan dan meningkatkan konversi penjualan. Melalui pemanfaatan AI yang berkelanjutan, Tokopedia mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna serta memperkuat posisinya sebagai platform e-commerce unggulan di tanah air. AI digunakan dalam sistem pencarian produk yang cerdas yang tidak hanya menyesuaikan kata kunci, tapi juga memahami maksud dari pencarian pengguna, bahkan ketika ada kesalahan ketik. Selain itu, Tokopedia juga menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dari penjual atau pembeli. Misalnya, jika ada akun yang melakukan transaksi dengan pola aneh, sistem akan langsung mengidentifikasi dan juga mengambil tindakan pencegahan. AI juga memungkinkan penyesuaian iklan dan promosi yang tampil di aplikasi Tokopedia. Jadi, setiap pengguna akan melihat promosi yang berbeda tergantung dari riwayat pembelian dan juga produk yang sering dicari. Tokopedia juga memiliki sistem rekomendasi produk yang bisa menyarankan barang-barang yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna. Yang tidak kalah penting, AI membantu Tokopedia menganalisis perilaku pelanggan secara keseluruhan untuk terus mengembangkan fitur baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari kelima perusahaan yang telah saya bahas, dapat kita lihat bahwa kecerdasan buatan atau AI memberikan dampak yang sangat besar dalam pengembangan sistem Customer Relationship Management atau CRM. AI dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami pelanggan, mempercepat layanan, menghemat waktu, dan juga meningkatkan keamanan. Dengan kemampuan untuk memproses data besar secara otomatis, AI memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang personal, efisien, dan tepat sasaran.
Penerapan AI dalam CRM tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun loyalitas jangka panjang, dan yang lebih penting, penggunaan AI membantu perusahaan untuk terus berinovasi dan bertahan di era persaingan digital yang ketat. Saya percaya bahwa seiring berkembangnya teknologi, peran AI sendiri dalam dunia bisnis akan menjadi semakin vital, terutama dalam menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Demikianlah video penjelasan saya mengenai penerapan kecerdasan buatan dari CRM di 5 perusahaan besar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.